Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca, belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari kitab Jurmiyah, karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, ini kita lanjutkan tentang istisna. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-mustasna bi ghairin wa akhawatiha. Ini menjelaskan tentang mustasna menggunakan ghairin atau ghair dan saudara-saudaranya ghair. Qala berkata Syekh Haji, wal mustasna bisiwan, dan bermula yang dimustasnakan dengan siwan, wasuwan dan suwan, wasawai wa ghairin dengan sawa atau ghair, majrurun la ghairu, itu dijarikan, tidak ada yang lain. Nah, tidak ada nasab, berarti kan tidak ada nasab gitu. Berarti tidak ada, apalagi rafa gitu kan, tidak ada. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-ismul waqi'u ba'da adatin min hadhil adawat. Bermula isim yang jatuh ya isim setelah adat. Dari ini adat, yaitu perangkat-perangkat peralatan ini yang 4, min hadhil adawat al-arba'ati. Jika ada isim yang jatuh setelah adat yang 4, ghairi, suwan, sawa, ini itu yajibu jaruhu, wajiblah oleh menjarkannya isim itu bi idhafatil adati ilaihi, dengan menyandarkan adatnya itu kepadanya, kepada isim yang jatuh itu. Amal adatu nafsuha, adapun adat itu sendiri, fa innaha, nah maka sungguh dia sawa, suwa, sawa itu dan ghair itu ta'khudhu hukmal ismi, dia itu keempat-empatnya itu mengambil hukum isim al-waqi'i yang jatuh ya isim itu ba'da illa. Kan setelah illa itu, kalau dia kalamnya berbentuk tam mujab, maka dia itu wajib nasab. Nah begitu juga ini lapas yang 4 ini, maka jika dia itu jatuh setelah kalam yang tam lagi mujab, maka dia itu mengambil hukum mustasna yang jatuh setelah ilah itu. Ala tafsilil ladzi sabaqa, yang sudah dirincikan sebelumnya. Nah, nanti ada contohnya ini. Fa'in kanal kalamu taman mujaban, maka jika ada kalamnya itu berbentuk tam lagi mujab, itu ada fi'il fa'il, ada mubtada khabarnya, dan tidak ada nafinya, itu namanya taman lagi mujab. Nasabtaha, maka engkau nasabkan keempatnya. Wujuban, secara wajib. Keempatnya itu siwa, suwan, ghair dan sawa itu. Alal istisnai, yaitu dinasabkan, engkau nasabkan secara wajib atas istisna. Nah ini contohnya, qamal qaumu ghairu zaidin. Nah, telah berdirilah kaum itu selain si Zaid. Di sini ini kalam tam namanya karena ada fi'il fa'ilnya, qama fi'il, al-qaum fa'ilnya, dan tidak didahului oleh nafi, maka namanya ini kalam tam lagi mujab. Nah, karena sudah ada kalam tamnya, maka istisna ghair ini itu wajib dinasabkan ghaira, dan kalimat isim setelahnya itu wajib diidafatkan menjadi ghairu zaidin, telah berdiri oleh kaum itu selain si Zaid. Wa in kanal kalamu tamman manfiyan, dan jika ada kalamnya itu berbentuk tam
sama kayak tadi itu cuman manfian, ada nafinya, atba'taha engkau ikutkan iya yang 4 itu lima qablaha bagi sesuatu yang ada sebelumnya, au nasabtaha atau engkau nasabkan. Jadi ada dua pilihan di sini. Nah, itu bisa dijadikan, bisa dirapakkan lah gitu jadi badal, atau bisa dinasabkan nasbun, dinasabkan mansub alal istisna. Contohnya ma yazuruni ahadun ghairul ahyari. Jadi ghairul ahyari bisa dibaca ghairu atau ghairul ahyari atau ghairul ahyari. Kenapa? Karena kalam ini tam tapi mampi, ada ma-nya di depan. Ma yazuruni. Tidaklah dia mengunjungi akan aku. Oleh salah seorang ghairul akhyari itu selain orang-orang yang berbuat kebaikan atau ghairul akhyari. Seperti itu. Wa in kanal kalamu naqisan. Dan yang ketiga, jika ada kalamnya itu kurang, nakis, ada fi'il tapi tak ada fa'ilnya, ada mubtada tapi enggak ada khabarnya. Nah, nakis manfi, jika seperti ini ajraitha, maka engkau memperlakukan keempatnya itu ala hasabil awamili, atas sesuai amil yang menghendakinya. Contohnya la tattasil bi ghairil akhyari. Jangan engkau tattasil, menempel dengan, atau jangan engkau bergaul lah gitu dengan selain orang yang baik. Nah, jadi ghair di sini karena ada amil yang menuntutnya untuk jar, yaitu huruf jar, maka dia itu dijarkan seperti itu. Lanjut, al-mustasna bi'ada wa akhawatihi, itu yang dikecualikan dengan menggunakan ada dan saudara-saudaranya, yaitu kalimat ada, hasya dan khala. Tapi di bawahnya di sini khala dulu, di sini khala, ada baru hasya. Qala berkata Syahsan Haji, wal mustasna bi khala, dan yang dikecualikan dengan menggunakan khala, wa ada, dan dikecualikan dengan ada dan hasya. Nah, ya juzu nasbuhu wa jarhu. Nah, bolehlah oleh menasabkan dan menjarkannya jika ada mustasnanya ini berbentuk ketiga ini. Namun contohnya qamal qaumu khala zaidan atau khala zaidin. Telah berdirilah oleh kaum itu kecuali si Zaid. Nah, nanti ada keterangannya di bawah nih. Kalau nasab jadi apa, kalau jar jadi apa. Wa ada amran wa amrin. Wa hasya bakran wa bakrin. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syah Muhyiddin. Al-ismul waqi'u, bermula isim yang jatuh, ya isim itu ba'da adatin, setelah adat, min hadhil adawatis salasati, dari 3 adat ini, ada hasya dan khala ini, ya juzulaka antansibhu, boleh bahwasannya bagimu oleh menasabkannya, oleh engkau menasabkannya. Wa yajuzulaka antajurahu, dan boleh bagimu oleh engkau mengejarkannya. Nah, wasiri fi dzalika, dan bermula yang tersembunyi daripada yang demikian itu anna hadhil adawati, bahwasanya ini peralatan ini tustamalu, bahwa ketiganya ini itu digunakan af'alan sebagai fi'il, taratan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang digunakan ala ada asya jadi fi'il, wa tustamalu harufan taratan ukhra, dan digunakan pula dia itu menjadi huruf kadang-kadang pada satu ketika lah gitu. Ala ma sabaqa, atas yang sudah berlalu. Fa in qadartahunna, maka jika engkau takdirkan, kira-kirakan mereka ketiga ini af'alan sebagai fi'il, nasabta ma ba'daha, karena kalau engkau jadikan dia fi'il ketiga itu, maka engkau nasabkan ma, sesuatu yang ada setelahnya ketiga itu, ala annahu maf'ulun bih, atas bahwasanya dia itu adalah maf'ul dari ketiga itu, karena kita sudah jadikan dia fi'il, karena tiap fi'il yang ketiga itu membutuhkan maf'ul. Fa'ilnya dhamir mustatir, kembali kepada huwa jadinya. Wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban, dan bermula fa'ilnya itu dhamir mustatir yang disembunyikan secara wajib. Nah, wa in qadartahunna, dan jika engkau takdirkan, kira-kirakan ketiganya itu hurufan sebagai huruf, khafatta, maka engkau itu hafatkan.
engkau jarkan ma ba'daha akan ma yang ada setelahnya ketiga itu. Ala annahu atas bahwasanya yang dijarkan itu majrurun biha dijarkan dengan ketiga huruf itu. Nah, misalnya yang dicontoh nih misalnya kan qamal qaumu khala zaidan. Nah, qama fi'il madhi mabni di atas fathah, al-qaumu fa'il marfu tanda rafa dhamma. Khala, nah kalau kita baca zaidan berarti khala jadi fi'il, fa'ilnya mustatir kembali kepada huwa, zaidan maf'ulnya mansub tanda nasab fathah. Atau kita baca zaidan khala zaidin, maka khala ini menjadi huruf jar, zaidin majrur dengan khala. Begitu juga lapas ada dan hasya. Jadi dikiaskan saja dengan kata khala ini. Wa mahallu hada taraddudi, dan tempat ini bolehnya dua bacaan itu fima pada sesuatu yang idza lam tataqaddam alaihinna ma masdariyah, yaitu bisa dibaca khala zaidan atau zaidin itu apabila tidak ada yang mendahului ketiga itu, tidak ada yang mendahului ada hasya itu, dan ada hasya dan khala itu adalah ma masdariyah. Fa in taqaddamat ala wahidatin minhunna, maka jika terdahulu, maksudnya ini fa in taqaddamat ala wahidatin minhunna ma hadhihi, nah maka jika ma masdariyah ini terlebih terdahulu ada ketimbang, maksudnya sudah ada terlebih dahulu yang mendahuluinya gitu setelah ketiga itu. Nah, jika ada huruf masdariyah itu wajib nasbu ma ba'daha, wajiblah Allah menasabkan apa yang ada setelahnya itu, yaitu isim yang jatuh setelah khala ada hasya itu. Karena kenapa? Wasababu zalika, dan sebab yang demikian itu annama, bahwasanya ma yang jatuh ma masdariyah itu yang ada yang mendahului ketiga itu la tadkhulu illa alal afal, tidak masuk ma itu kecuali kepada fi'il. Jadi ma itu sudah mencirikan bahwa dia itu ma yang jatuh sebelum yang ada lah gitu, sebelum ketiganya itu sudah menandakan bahwa dia itu fi'il. Tidak boleh dibaca jar karena sudah ada ma ini. Fahunna af'alun, maka bermula ketiganya itu adalah af'al albatta, itu sama sekali. In sabaqat hunna, apabila didahului ketiga itu oleh ma masdariyah. Fanahu, maka bermula contoh qaumu khala zaidin, ya juzu fihi nasbu, dan boleh juga padanya itu nasab zaidan jadinya. Wa khabduhu, dan boleh juga menghafadkannya. Qamal qaumu khala zaidan bisa, khala zaidin juga bisa. Wa nahu, dan contoh qamal qaumu ma khala zaidan. Nah, ini untuk yang ada ma-nya ini. Telah berdiri kaum itu ma khala zaidan. Itu kecuali akan si Zaid. Kecuali si Zaid. Nah, jika khala ini kan ada ma-nya ini, ma qamal qaumu ma khala zaidan. Jadi harus dibaca zaidan ini. Ma khala zaidan, karena khala ini sudah dimasuki ma. La yajuz fihi illa nasbu. Tidak bolehlah pada kalam itu contoh ini kecuali dinasabkan. Zaid itu harus nasab, tidak boleh jadi zaid. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Ini tentang istisna dengan menggunakan ghair dan saudaranya, dan istisna ada dan saudaranya. Selanjutnya ini masih tentang ini, yaitu syarat beramalnya la ini. Jadi nanti kita bahas dia, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.